Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak mengulang bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71 dan 72 dari surah At-Taubah, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang rahmat Allah, ridha Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dua ayat ini tentang rahmat dan ridha Allah bagi orang-orang beriman. Sebelumnya diterangkan tentang orang-orang munafik. Nah, tentang orang-orang munafik pula di ayat yang ke-66, 67 Allah menerangkan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka apabila untuk orang-orang beriman Allah sediakan rahmat, untuk orang-orang munafik Allah sediakan laknat. Laknat dijauhkan dari rahmat. Jadi dua ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan rahmat dan karunia-Nya dari orang-orang yang tidak beriman, yang enggan beriman. Ada yang terang-terangan menyatakan tidak beriman, orang-orang kafir. Ada yang tidak terang-terangan menyatakan sebagai orang. Ada yang tidak terang-terangan menyatakan kekufuran mereka, tetapi kekufuran itu disembunyikan di dalam hati. Mereka menyatakan sebagai orang-orang beriman. Maka mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang orang-orang beriman. Dan apabila di sana ada orang-orang munafik, nanti di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman supaya memerangi orang-orang munafik itu. Apabila orang-orang munafik itu melakukan kejahatan di tengah orang-orang beriman, melakukan kezaliman di tengah orang-orang beriman berupa pengkhianatan, maka Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya memerangi mereka dan bersikap keras dan tegas terhadap mereka. Ini pada ayat berikutnya. Namun kita lebih khusus di dua ayat ini membahas tentang
tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman rahmat dan redha-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Ayat yang ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman yang laki-laki dan orang-orang beriman yang perempuan, ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'd, adalah penolong-penolong bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu menyuruh orang lain, mereka orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf, yaitu yang baik-baik, wa yanhauna, dan mencegah orang lain 'anil munkar, dari melakukan kemungkaran, wa yuqimuna shalah, dan mereka itu mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan mereka itu menunaikan zakat, wa yuti'una Allah, dan mereka itu taat kepada Allah, wa rasulah, dan juga rasulnya. Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati mereka, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Kita baca dari pangkal ayat. Dan orang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh orang lain melakukan yang baik-baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Allah memberikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya, wa'adallah, Allah menjanjikan al-mu'minin, kepada orang beriman laki-laki, wal mu'minat, orang beriman perempuan, jannat, surga-surga, tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya, dari bawah surga-surga itu, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga-surga itu, wa masakin tayyibah, dan Allah juga menjanjikan kepada mereka kediaman yang baik, yang bagus, fi jannati adn, di surga adn, wa ridwanum minallah, dan ridha dari Allah, akbar, adalah yang lebih besar. Dzalika, yang sedemikian itu, huwa, adalah dia, al-fawzul 'azim, keberuntungan yang besar. Kita baca dari pangkal ayat. Allah menjanjikan orang beriman laki-laki dan perempuan berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan kediaman yang bagus di dalam surga Aden.
dan keridhaan dari Allah adalah yang lebih besar. Yang sedemikian itulah dia keberuntungan yang besar. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rahmat dan redha. Rahmat dan redha diberikan kepada orang-orang beriman, baik orang beriman itu laki-laki ataupun orang beriman itu perempuan. Laki-laki, perempuan dijanjikan oleh Allah rahmat dan redha apabila mereka beriman, membuktikan keimanan. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir pada penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-71, di permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Mengapa disebut laki-laki dan disebut perempuan? Untuk menjelaskan bahwasanya di hadapan Allah, di mata Allah, laki-laki perempuan sama. Kalau mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tidak. Bukan dari jenisnya tinggi rendahnya seseorang. Tinggi rendahnya seseorang adalah dari keimanan yang mereka miliki. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam tidaklah pembedaan itu dari jenis kelamin seseorang, tidak, tetapi dari ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi takwa itu pengukur kemuliaan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka disebut orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, sebab di hadapan Allah, di mata Allah, laki-laki dan perempuan sama kalau mereka itu beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi laki-laki itu lebih rendah dari perempuan kalau keimanannya tak seberapa, malah banyak melakukan kemaksiatan sebagai bukti tidak membuktikan keimanan, maka jatuhlah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum, sebahagian mereka, sebahagian orang beriman, awliya'u ba'd, adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Jadi orang-orang beriman secara keseluruhan, Allah menyebutkan sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lain. Kata penolong di dalam ayat ini adalah awliya, jamak dari wali. Wali, penolong. Sebenarnya dari sisi bahasa, kalau kita belajar tafsir Al-Quran, kita akan mulai dari makna bahasa. Bahasa dari kata wali, kalau kita lihat maknanya adalah dekat. Wali itu maknanya dekat. Wali ya dia, yaitu yang dekat. Umpamanya seorang wanita itu siapa walinya? Yang dekat dengannya siapa? Ayahnya. Maka kalau wanita ingin menikah, maka seorang wanita hendaklah membawa walinya. Siapa yang dekat dengannya? Adalah ayahnya. Kalau ayahnya tak ada, siapa yang dekat dengannya? Nah, saudaranya yang laki-laki. Nah, jadi wali itu maknanya adalah yang dekat. Yang dekat itu makna bahasa. Wali wanita siapa? Ayahnya, itu yang dekat dengannya. Nah, yang dekat dengannya itu adalah yang menolongnya. Wanita ini kan lemah apabila berada di hadapan laki-laki. Maka siapa yang akan melindungi wanita yang lemah itu? Yang dekat dengannya. Siapa yang dekat dengannya? Ayahnya. Maka ayahnya itu, walinya adalah penolongnya, pelindungnya, pembantunya. Maka ketika kita terjemahkan tadi, makna wali itu adalah penolong, karena adalah yang dekat. Yang dekat. Ayah wali
seorang wanita karena ayah itu adalah yang menolong anak wanitanya itu. Nah sekarang kita bawa kepada ayat ini. Sebahagian orang-orang beriman adalah penolong bagi sebahagian yang lain, karena orang beriman itu satu dengan yang lain sangat dekat sekali, karena iman itu yang menyatukan mereka. Bahkan orang beriman antara satu dengan yang lain itu tidak ada jarak. Tak ada jarak yang memisahkan antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya. Jadi kalau orang beriman itu dekat, dekatnya seperti apa? Dalam hadis Nabi disebutkan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang beriman itu terhadap orang beriman yang satu lagi itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yaitu antara satu dengan yang lainnya saling bantu-membantu, kuat menguatkan, kokoh mengokohkan. Coba kita lihat umpamanya bangunan. Nah, dari batu bata yang disusun saja, antara satu dengan yang lain disusun dari bawah, kemudian terus tinggi antara satu batu bata dengan satu batu bata yang lainnya, satu dengan yang lain itu saling kuat menguatkan sampai menjadi satu bangunan. Seperti itulah orang beriman. Batu bata yang satu dengan yang lain jauh atau dekat? Dekat sekali. Bahkan diikat dengan apa? Diikat dengan semen. Nah, sementara orang beriman dengan orang beriman lain diikat dengan apa? Diikat dengan iman. Maka dalam tafsir disebut iman itu yang mengikat antara satu orang beriman dengan orang beriman yang lain. Jadi yang mengikat kita adalah iman. Ada orang yang mengikatnya itu bukan iman, yang mengikatnya itu satu kampung. Bermakna kampung yang mengikatnya. Ada pula yang mengikatnya satu keturunan, darah yang mengikatnya. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dengan iman yang ada pada mereka menjadi bersaudara, satu kesatuan. Nah, karena mereka itu satu kesatuan, maka mereka tolong menolong. Seperti apa? Supaya mudah, Rasulullah pula membuat contoh, membuat permisalan, yaitu masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang-orang beriman itu fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain dalam saling kasih mengasihi, cinta mencintai, kemudian sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Seperti apa kedekatan mereka itu? Kedekatan mereka itu dibuat perumpamaan. Kama falil jasadil wahid, seperti satu batang tubuh. Kalau disebut satu batang tubuh, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kiri, ada kanan, ada kaki, ada kiri, ada kanan. Satu tubuh ini saling bantu membantu. Kaki membantu tangan membantu kepala, tangan kanan membantu tangan kiri. Coba kita lihat badan kita, saling bantu membantu. Umpamanya untuk tegak berdiri saja. Nah, untuk tegak berdiri, kita tegak kita itu di atas telapak kaki. Tetapi telapak kaki saja tanpa dibantu oleh lutut, tanpa dibantu oleh pinggang, tanpa dibantu oleh tulang belakang, tanpa dibantu oleh kepala, bisa tegak badan kita ini? Tidak, bantu membantu. Dengan bantu membantu itu, maka masing-masing yang memiliki kekurangan, kaki pasti memiliki kekurangan, tangan sendiri satu tangan saja pasti memiliki kekurangan. Yang menutupi kekurangannya adalah yang lain. Kita pun juga begitu. Mana ada di antara kita ini yang punya kesempurnaan? Karena sifat sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita ini pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Ada yang kurang di harta, ada yang kurang di ilmu, ada yang kurang di kekuatan, ada masing-masing kita ini ada saja kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyelesaikan permasalahan kekurangan kita itu, yaitu dengan menyatukan kita ini dengan ikatan yang paling kuat, yaitu ikatan iman, sehingga antara satu dengan yang lain bantu membantu, tolong menolong, tutup menutupi karena iman. Dengan demikian maka sempurna satu kesatuan, seperti satu kesatuannya tubuh, mulai dari kepala, ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kama falil jasadil wahid. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan lebih mudah seperti apa ikatan antara satu dengan yang lain, yaitu idzashtaka minhu udwun, apabila ada satu dari anggota tubuh kita itu terluka umpamanya, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Di tangan ini luka di tangan. Kemudian satu tubuh ini karena pedih, terasa sakit sekali, maka satu tubuh ini tidak tidur malam, bis-sahar, tak tidur malam. Apakah jari saja yang tidak tidur? Tidak. Satu tubuh, mata terbuka, mulut mengaduh, kemudian juga tangan bergetar, kaki juga, semua merasakan kepedihan. Padahal terluka itu hanya di jari saja. Bisa hari wal umma, demam. Satu tubuh demam. Jari yang luka, tapi yang demam merasakan kepedihannya sampai demam, yaitu satu tubuh. Bermakna antara satu dengan yang lainnya saling masuk kepada yang lainnya, saling masuk kepada yang lain. Maka Rasulullah membuat perumpamaan seperti jari-jari ini, wasyabbaka asabi'ahu, seperti ini. Perumpamaan orang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti ini, satu kesatuannya. Wasyabbaka asabi'ahu, yaitu yang satu masuk kepada yang lain. Jadi kita merasakan sedihnya saudara kita yang lain. Umpamanya saudara kita di Palestina sana, ditindas, dianiaya, dizalimi, mereka merasakan kesusahannya. Di sini kita juga merasakannya seperti yang merasakan di sana. Maka berarti kita ini adalah satu kesatuan. Apa yang membuat kita merasakan? Iman yang ada di dalam hati kita. Ini yang dimaksudkan dengan wal mu'minun, orang beriman itu baik laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan, ba'duhum, sebahagian mereka, auliya adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Yang kaya menolong siapa? Yang miskin. Menolong itu karena apa? Karena iman. Itu adalah kelebihan, ciri khas, keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat muslim yang beriman kepada Allah, yang pandai membagi ilmu kepada yang masih belajar, yang kuat membantu yang lemah. Dan masing-masing kita ini diberi keistimewaan oleh Allah, diberi kelebihan. Maka di dalam ayat ini Allah menyebut ba'duhum, sebahagian mereka. Siapa sebahagian itu? Awliya'um, penolong bagi sebahagian lain. Yang ditolong yang sebahagian lagi siapa? Tak disebutkan. Apabila tidak disebutkan, bermakna setiap kita ini berkemungkinan kalau tidak dia yang menolong, maka dia adalah yang ditolong. Mungkin hari ini kita menolong, mungkin di masa yang lain kita ditolong. Kalau begitu, kita ini tidak bisa melepaskan diri dari yang lain. Melepaskan diri dari yang lain, maka berarti kita sendiri yang akan menanggung nanti deritanya. Karena ketika kita tidak menolong orang lain pun tidak akan menolong kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Dan bukan seperti itu sifat orang-orang beriman. Karena Allah menyebutkan orang beriman itu adalah satu kesatuan, sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lain. Kita menolong hari ini, nanti kita akan ditolong di waktu yang lain.
Ini keistimewaan yang ada pada orang-orang beriman. Adakah yang seperti ini pada orang-orang munafik? Tidak. Mengapa tidak? Kita bisa lihat ayat 60, coba lihat ayat 67. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Al-munafiqun, orang munafik laki-laki. Wal munafiqat, orang munafik perempuan. Ba'duhum, sebahagian mereka. Apa kata berikutnya? Bukan auliya ubah, bukan mimba. Maka ulama tafsir, ini apa perbedaan ini? Terhadap orang-orang munafik, Allah menyebut ba'duhum mimba. Terhadap orang-orang beriman, Allah menyebut ba'duhum awliya'u. Bedanya di mana itu? Di ayat tentang orang-orang munafik, ba'duhum min, sebahagian mereka dari sebahagian mereka, dari sebahagian yang lain. Sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Artinya orang munafik itu tolong menolong mereka kalau nampak ada di antara mereka itu tolong menolong, sebenarnya bukan tolong menolong dengan hakikat yang sebenarnya. Tolong menolong mereka itu adalah karena kepentingan, karena mereka itu bukan satu kesatuan, tidak. Tolong menolong yang sebenarnya adalah tolong menolong karena iman. Iman itu adalah yang menyatukan. Jadi orang beriman antara satu dengan yang lain apabila mereka tolong menolong dalam kesatuan. Tapi orang munafik, kalaupun nampak tolong menolong itu di permukaan saja tolong menolong, itu pun karena kepentingan. Nampak saja seperti kesatuan, tapi sebenarnya tidak, karena kepentingan. Ada kepentingan, orang munafik itu menolong. Tidak ada kepentingan, tidak akan menolong. Maka dikatakan orang munafik kalau mereka itu nampak tolong menolong, tetapi bukan seperti orang-orang beriman, lalu mereka tolong menolong karena apa? Karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mereka yang membuat mereka itu antara satu dengan yang lain tolong menolong. Kalau hawa nafsu yang membuat mereka tolong menolong, maka orang-orang munafik itu tidaklah satu kesatuan. Karena yang menyatukan dengan makna yang sebenarnya adalah iman. Iman itu adalah semata-mata karena Allah. Kalau hawa nafsu itu adalah karena kepentingan dunia. Maka hawa nafsu seperti yang dimiliki oleh orang-orang munafik, sekarang mereka bersatu karena sama-sama kepentingan. Apabila tidak ada lagi kepentingan didapatkan, maka mereka pun bubar. Maka persatuan orang munafik itu persatuan yang rapuh. Sekarang bersatu, tapi setelah itu nanti pecah. Ada yang tak puas, tak senang, maka buat lagi satu lagi kumpulan, namanya barisan sakit hati. Pecah lagi. Tadinya satu partai, tapi setelah itu pecah lagi, banyak pecahan partai ini, partai ini, partai ini. Karena yang menyatukan mereka adalah hawa nafsu. Tahsabuhum jami'an, kamu nampak mereka itu bersatu, berkumpul. Wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka itu berpecah belah. Apa sebab? Sebab di dalam hati masing-masing ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu memecah belah. Sementara di dalam hati orang-orang beriman ada iman. Iman itu menyatukan. Maka Allah menggunakan bagi orang-orang beriman di dalam ayat ini aulia upah, yaitu orang beriman sebahagian mereka atau sebahagian yang lainnya adalah tolong menolong, karena mereka itu adalah yang dekat. Kemudian kedekatan mereka itu menyatukan mereka, dan iman yang menyatukan mereka, maka persatuan mereka itu adalah persatuan yang sejati. Tolong menolong mereka itu bukan karena kepentingan. Tolong menolong mereka itu adalah karena keimanan mereka pada Allah. Kalau karena Allah, menolong karena Allah, apakah ingin mendapatkan balasan? Tidak. Diberi balasan, tidak diberi balasan, sama saja. Karena
Karena bagi mereka menolong itu adalah bentuk beribadah, membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menerangkan sebahagian orang beriman adalah penolong bagi sebahagian yang lain, maka seperti apa tolong menolongnya orang-orang beriman itu? Dilanjutkan dengan penjelasan, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang lain melakukan yang baik. Jadi antara orang beriman saling menyuruh untuk melakukan yang baik. Umpamanya ada kegiatan tidak setelah sholat isya ini? Ada, kosong. Sudah, kalau begitu mari kita pergi ke majelis ilmu, menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Orang beriman menyuruh saudaranya, mari kita mengajak saudaranya, mari kita pergi ke majelis ilmu. Kita isi waktu kita setelah sholat isya ini, daripada kita duduk menanti mata mengantuk, lebih baik kita isi dengan ibadah yang tinggi nilainya, yaitu majelis ilmu, mengajak untuk melakukan kebaikan. Motivasinya itu adalah karena keimanannya kepada Allah. Yang mendorongnya untuk mengajak itu adalah keimanannya kepada Allah. Maka ia telah membantu saudaranya dalam kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Al-ma'ruf ma'urifa khairuhu, yaitu yang telah diketahui baiknya. Setiap yang ditetapkan oleh syariat sebagai yang baik maka disebut ma'ruf. Sebaliknya, setiap yang ditetapkan buruk oleh syariat dari Al-Quran ataupun hadis maka ia disebut mungkar. Mungkar bermakna pasti buruknya karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini buruk. Umpamanya apa yang buruk yang ditetapkan oleh syariat? Berzinahan, umpamanya meminum minuman keras, umpamanya riba, umpamanya apa lagi yang buruk, banyak sekali yang dilarang di dalam Islam. Maka orang beriman antara satu dengan yang lain, sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang lain jangan buat itu. Itu kemungkaran. Itu adalah yang buruk karena syariat menetapkan yang buruk, agama menetapkan yang buruk. Jangan buat. Nah, orang beriman antara satu dengan yang lain saling nasihat menasihati. Buat yang baik, jangan buat yang buruk. Dengan demikian, maka orang beriman itu tolong menolong. Dalam hal apa tolong menolong? Menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Jadi ayat ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar menerangkan tentang sifat dari orang-orang beriman antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat. Orang-orang beriman membuktikan keimanan mereka dengan mendirikan salat. Mendirikan salat maknanya mendirikan salat tepat pada waktunya. Mendirikan salat dengan cukup syarat dan rukunnya. Mendirikan salat dengan ikhlas. Mendirikan, karena kata mendirikan itu membawa makna sungguh-sungguh. Mendirikan salat maknanya dengan khusyuk. Mendirikan salat dengan memahami setiap bacaan yang dibaca di dalam salat, mulai dari takbir sampai salam. Apabila keadaan orang-orang beriman itu di dalam salatnya ikhlas, khusyuk, maka mereka menampakkan diri atau membuktikan diri sebagai orang yang menjadikan Allah sebagai wali. Jadi tadi orang beriman itu antara satu dengan yang lain adalah penolong bagi yang lainnya. Jadi sebahagian orang beriman wali bagi sebahagian yang lain. Wali maknanya penolong. Kemudian orang-orang beriman pula ketika di dalam ayat ini disebutkan dan mereka mendirikan salat, orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai wali. Tadi orang beriman menjadi wali bagi orang beriman yang lainnya. Dilanjutkan lagi, orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya.
kalau tadi orang beriman yang menolong orang beriman, apabila orang beriman itu mendirikan sholat, maka Allah yang akan menolong orang-orang beriman itu. Jadi ketika disebut ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian orang-orang beriman adalah wali bagi sebahagian yang lain. Orang beriman menolong orang beriman, Allah pula menolong orang-orang beriman. Maka bagaimana bentuk pertolongan itu? Bentuk pertolongan itu pertolongan yang tinggi nilainya, sempurna kandungannya. Karena boleh jadi sebenarnya kita menolong, tetapi sebenarnya kita ini sebagai sebab untuk menolong saja. Karena pada hakikat sebenarnya yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya harta, adalah sedikit rezeki lebih, kemudian di hadapan kita ada saudara kita beriman, punya kekurangan, tidak punya harta seperti kita, kekurangan harta, maka kita pun memberikan harta kita, maka kita disebut menolong saudara kita. Tapi harta yang kita miliki itu siapa pula yang memberikannya sehingga sampai ke tangan kita? Allah yang memberikannya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, ya kan? Menyempitkannya, maka lapanglah rezeki kita, berlebih harta di tangan kita. Allah yang memberinya. Allah menolong kita, kemudian kita menolong orang beriman yang lain. Maka orang-orang beriman dengan mendirikan sholat, kemudian mereka tolong menolong, tidaklah membuat mereka menjadi sombong apabila mereka menolong. Karena sebenarnya mereka bisa menolong adalah karena Allah yang telah menolong mereka. Karena mereka ketika mendirikan sholat, mereka menjadikan Allah sebagai yang dekat dengan mereka. Tadi kan kata wali maknanya dekat. Kita tidak boleh lepas dari makna wali dari sisi bahasa yaitu dekat. Bila seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ia salat, aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu sujud di dalam salatnya dekat. Maka hamba itu ketika salat menjadikan Allah yang dekat dengannya, maka Allah menolongnya. Kemudian ketika hamba itu pulang salat dengan menegakkan agama, maka sebenarnya ia dengan salatnya itu juga telah menolong dirinya sendiri. Hamba itu dengan beragama, maka ia telah menjadikan dirinya itu layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah dengan menegakkan agama Allah dalam hidupmu, maka Allah pun akan menolongmu. Jadi kata wa yuqimuna shalah dalam ayat ini kita bawa untuk menjelaskan makna aulia. Ba'duhum aulia ba'd, sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain, dapat tolong menolong bersama mereka karena mereka orang-orang beriman itu mendirikan salat. Dan mereka itu sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain karena mereka wayu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Zakat berapa persen dari harta yang kita miliki? 2,5%. Ketika cukup nisabnya sampai awalnya 2,5%. Dengan 2,5% itu maka kita pun telah membantu saudara kita yang lainnya, yang fakir, yang miskin. Maka ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain dengan menunaikan zakat. Tapi sebenarnya ketika kita dapat harta sampai cukup nisab dan bertahan pada diri kita sampai 1 tahun, siapa yang mencukupkan nisab dan membuat harta itu di tangan kita sampai setahun? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang beriman ketika membantu saudaranya yang lain dengan zakat yang dia bayarkan, tidaklah akan
menyombongkan diri, sebab sebenarnya perbuatannya itu adalah sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah yang telah menolongnya. Maka orang beriman ketika sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain, mereka membantu karena keimanan, tidak karena hawa nafsu. Tapi apa yang berlaku dari kalangan orang-orang munafik? Sebahagian mereka ketika membantu sebahagian yang lain, karena tidak ada iman dalam hati mereka, maka membantu sebahagian mereka, membantu sebahagian yang lain adalah karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu, ketika membantu, maka ia berharap suatu ketika nanti ia akan dibantu. Kalau yang dibantu tidak membantu nanti, dan ia sangat mengharapkan bantuan ketika itu, bagaimana? Oh, kecewa. Seperti itu kan orang beriman? Tidak. Orang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain karena keimanan yang ada dalam hati mereka. Maka masyarakat yang seperti apa yang akan kita bangun? Kalau kita ini sebagai pemimpin, masyarakat yang kita bangun itu adalah masyarakat yang betul-betul satu kesatuan, yang membantu sesama mereka itu karena keimanan. Masyarakat yang itulah yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Jadi kalau kita buat perkumpulan, membuat persatuan, kan sekarang banyak kan? Buat perkumpulan persatuan. Apa nama perkumpulannya? Boleh silakan perkumpulan kampung kita di mana? Sulit air, perkumpulan orang-orang sulit air di Riau. Boleh silakan. Tetapi ikatlah perkumpulan itu dengan keimanan. Perkumpulan orang-orang rokan di Pekanbaru, rokan gunung, rokan hilir di Pekanbaru. Jangan karena rokannya, tetapi karena imannya. Jadi ikatan iman hendaklah dijadikan pengukur utama dalam kita membuat persatuan atau perkumpulan sehingga kokoh. Nah, ketika nanti membantu yang lainnya itu adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka itu taat kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya penyampaian ini taat kepada Allah dan Rasul ini adalah sebenarnya menjelaskan lagi yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf, itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa yanhauna 'anil munkar, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa yu'tuna zakah, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oh, berarti taat kepada Allah dan Rasul dalam ayat ini adalah yang umum, penyampaian secara umum. Yang sebelumnya penyampaian secara khusus. Yang khusus al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, khusus. Ini dalam perkara menyeru orang lain, berkaitan dengan orang lain. Kemudian mendirikan salat, khusus, kaitannya berhubungan dengan Allah. Wa yu'tuna zakah, khusus, kaitan dengan harta, memberi kepada orang lain. Taat kepada Allah, ini umum ini. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Menuntut ilmu, ketaatan kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, ketaatan kepada Allah. Penyebutan yang umum setelah penyebutan yang khusus dalam kaidah tafsir adalah untuk menegaskan lagi yang khusus yang sebelumnya. Jadi perhatikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perhatikan, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, sebab semua itu adalah dalam rangka wa yuti'una Allah wa rasul. Jadi kalau kita belajar tafsir ini mesti memakaikan kaidah tafsir supaya kita memahami, oh itu makna ayat. Kalau dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang lain melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, mendirikan salat dan menunaikan zakat,
dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka Allah menjanjikan orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu, apa yang Allah janjikan? Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah, mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Apakah sebelumnya mereka sudah dirahmati oleh Allah? Ya sudah. Mereka akan dirahmati oleh Allah, akan diberikan rahmat yang lebih banyak oleh Allah. Allah menciptakan berapa rahmat? 100 rahmat. Yang sekarang ini diberikan kepada kita di dunia berapa rahmat? Hanya 1. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100. Kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala indahu tis'atun wa tis'un. Di sisi Allah ada 99 rahmat. Wa ja'ala 'indakum wahidah. Allah letakkan padamu 1 saja. Jadi rahmat yang 1 itu yang diberikan kepada kita di dunia. Wa tarahamuna biha bainal jinni wal insi wa bainal khalaiq. Dengan rahmat yang 1, tadi berapa rahmat tadi Allah telah menciptakan? 100. Diturunkan ke dunia ini 1, yang 1 itu kasih mengasihilah bangsa jin, bangsa manusia dan seluruh makhluk. Kita lihat tuh binatang buas pun kasih mengasihi. Induk binatang buas dengan anaknya mengasihi. Ada kita lihat harimau mau makan anaknya sendiri? Enggak. Mengapa? Harimau itu induknya buas, binatang buas, tetapi menyayangi anaknya sendiri karena rahmat dari Allah. Dari rahmat yang 1 itu kita mengasihi, bangsa jin juga mengasihi sesama mereka. Makhluk pun mengasihi dari rahmat yang 1. Dari rahmat yang 1 itu pun kita sudah merasakan kenikmatan dalam kebersamaan. Ini sekarang dengan rahmat yang 1 kita susah dibantu. Oh, beruntungnya dapat kawan yang telah membantuku, menutupi kekuranganku. Alhamdulillah dapat kawan yang baik, yang mengerti tentang keadaanku. Itu dari rahmat yang 1. Andaikan kita diberi 1 lagi dari yang 100, andai yang 100 itu diberikan kepada kita, berapa banyaknya kenikmatan yang akan kita rasakan. Tapi kapan baru yang 99 itu akan diberikan kepada kita? Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari akhirat, dammaha ilaiha, maka yang 99 akan diberikan kepada orang beriman untuk menggenapkan yang 1 itu menjadi 100. Bukan 99 diturunkan ke dunia, enggak, 1 yang diturunkan ke dunia. Yang 99 ditahan. Kapan semua akan diberikan? Di dalam surga. Maka ketika ayat ini disebut ulaika, dan mereka itu sayarhamuhumullah, Allah akan ini membawa makna yang akan datang. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, akan memberikan rahmat yang banyak. Berapa banyaknya? 100 pun sempurna. Banyak yang diciptakan. Kapan? Nanti di hari akhirat. Maka ini menjadi motivasi bagi orang-orang beriman, karena akan mendapatkan rahmat yang banyak, 100 penuh sempurna nanti dalam surga. Maka sebahagian orang beriman menolong sebahagian yang lain. Alah, berapalah uang yang saya berikan kepada saudara saya di dunia sekarang ini? Tak seberapa, karena yang saya berikan itu adalah secuil dari 1 rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluk. Tetapi dengan yang sedikit ini, aku akan mendapatkan 100 rahmat Allah nanti dalam surga. Akan berat kita memberi saudara kita yang lain? Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah, sesungguhnya Allah akan mengasihi mereka, merahmati mereka. Innallaha aziz, sesungguhnya Allah maha perkasa. Mengapa digunakan kata perkasa?
Boleh jadi ada orang lain yang akan menghalang kita untuk memberi saudara kita yang lain. Tetapi Allah Maha Perkasa, apabila mengizinkan, siapapun yang akan menghalang tidak akan berhasil. Karena yang akan menyampaikan itu adalah Allah yang Maha Perkasa. Kita dihalang tidak untuk membantu saudara kita di Palestina? Dihalang. Tetapi bila Allah yang Maha Perkasa menyampaikan, sampai bantuan itu kepada mereka. Kita dihalang untuk membantu saudara kita di Suriah, dihalang. Macam-macam bentuk halangan itu. Ada yang terang-terangan, ada dengan cara yang bermacam-macam. Tetapi apabila Allah menyampaikan, Allah yang Maha Perkasa, sampai, maka ada kata pepatah, kalau rezeki semut itu, maka akan sampai kepada semut, meskipun yang menghalang gajah sekalipun. Karena yang menyampaikan ke semut siapa? Allah yang Maha Perkasa. Gajah badannya besar, tetapi apabila Allah berkehendak untuk menyampaikan, gajah yang badannya besar tak akan mungkin menghalang rezeki semut sampai ke semut. Kalau begitu jangan risau. Apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana, menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya. Inilah keadaan orang-orang beriman. Jadi jangan risau. Kita ini adalah satu kesatuan. Karena keimanan kita kepada Allah, maka kita ini akan tolong menolong sesama kita. Kalau tak tolong menolong, bagaimana? Apabila kita mengaku beriman tetapi tidak tolong menolong, maka sebenarnya kita bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Karena sifat orang-orang beriman itu adalah tolong menolong. Sudah berapa kali kita menggalang dana untuk saudara kita yang malam di sana, jadi timpa bencana di sana, di Suriah. Tapi dia tak sedikit pun menolong. Tak peduli. Orang seperti ini dipertanyakan keimanan. Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak memperhatikan saudara yang lain, maka dia bukan termasuk dari kalangan umat Islam. Ini ciri khas dari orang-orang beriman. Ayat berikutnya, ayat yang ke-71 tadi tentang rahmat yang Allah janjikan untuk siapa? Untuk orang-orang beriman, yang mana sebahagian mereka membantu sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-72 menerangkan tentang janjinya yang akan diberikan kepada orang beriman, yang sebelumnya sebahagian mereka itu membantu, menolong sebagian yang lain. Allah janjikan nanti di hari akhirat Allah sediakan untuk mereka surga. Wa'adallah, dan Allah menjanjikan al-mu'minina wal-mu'minat, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Diulang saya lagi, beriman laki-laki disebut laki-laki, orang beriman perempuan disebut perempuan. Karena di hadapan Allah tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan apabila mereka sama-sama beriman kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka jannatin, surga-surga. Kalau disebut surga-surga bermakna bukan satu surga, banyak surga. Maka untuk mereka surga-surga, maka Allah tinggikan surga mereka. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Berapa tingkatan surga? 7 tingkatan surga. Siapa yang dapat masuk ke surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, surga Firdaus, maka dia akan dapat masuk ke surga di bawahnya. Siapa yang masuk surga di bawah itu, yang paling bawah, dia tak bisa masuk ke surga yang paling tinggi. Mau yang tinggi atau yang rendah? Pastinya kita mau yang tinggi. Untuk mendapat yang tinggi, nah dalam ayat ini, bantu membantu antara kita. Karena Allah janjikan orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan surga-surga. Karena disebut surga-surga, banyak surga, Allah sediakan surga yang tinggi untuk orang beriman yang membantu itu. Yang surga yang dijanjikan itu surga yang bagus, yang indah, yang cantik, yaitu tajri min tahtihal anhar. Allah terangkan keindahannya itu dengan menyebut mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai.
Siapa yang rumahnya sekarang ini di pekarangan rumahnya itu ada pengalir sungai sih? Sungai saya. Bukan sungai yang seperti di dunia ini. Sungai di dalam surga nanti sungainya sungai susu, airnya itu mengalir dengan deras, mengeluarkan bunyi. Karena kata tajri mengalir bukan mengalir biasa, mengalir dengan deras. Derasnya itu mengeluarkan bunyi. Kalau sudah mengeluarkan bunyi, oh indah sekali suasana ketika ini. Jannatin, surga-surga yang mengalir dari bawahnya min tahtiha. Kalau disebut min tahtiha, dari bawahnya. Ada kalanya kita menjumpai ayat tajri tahtahal anhar. Tapi dalam ayat ini tajri min tahtiha. Kalau tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, artinya sungai itu datang dari luar kemudian masuk ke dalam, jadi mengalir melewati. Tapi kalau tajri min tahtiha, berarti sungai itu bukan dari luar, dari surga itu sendiri. Umpamanya siapa yang tinggal di Teratak Gunung, maka dia akan dilewati oleh sungai Kampar. Apakah sungai Kampar itu datangnya dari Teratak Gunung itu sendiri? Enggak, dari sana datangnya, dari Danau Bingkuang, Danau dari Bangkinang sana, Bangkinang dari Pangkalan sana. Dia hanya melewati Teratak Gunung saja. Itu tajri tahtaha. Kalau tajri min tahtiha, sungai itu memang dari tempat itu sendiri. Sungai itu memang Allah ciptakan untuk di surga itu saja, mengalirkan sungai itu di surga. Oh kita sekali khalidina fiha, selama-lamanya sungai itu mengalir di dalam surga. Dari dalam surga itu sungai itu datang, kemudian ia berbelok-belok di dalam surga itu. Indah sekali. Dan orang-orang yang di dalam surga itu, di dalam surga khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ingin dapatkan balasan yang istimewa itu. Apabila ingin, maka bukti adalah keimanan, yaitu dengan sebahagian kamu wahai orang beriman menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Suruh orang lain melakukan kebaikan, cegah orang lain melakukan kemungkaran, dirikan salat, keluarkan zakat, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita ulang kembali ayat sebelumnya supaya kita dapat memasangkan ayat yang ke-72 ini. Kemudian Allah tambahkan lagi penjelasan, di dalam surga itu akan diberikan masakin thayyibah, kediaman yang indah, yang bagus, yang menyenangkan. Kediaman yang bagus, yang indah, yang menyenangkan, maka boleh disebut masakinah itu adalah istana. Istana yang bagaimana yang bagus? Yang lapang. Istana yang bagaimana yang bagus? Yang besar. Istana yang bagaimana yang bagus? Yang dindingnya itu bertitahkan intan berlian. Siapa yang punya rumah seperti itu sekarang di dunia? Kalau tidak punya sekarang, maka jangan sampai tak punya nanti di hari akhirat. Karena peluang untuk mendapatkannya ada. Bagaimana caranya? Jadilah sebahagian kamu penolong bagi sebahagian yang lain. Penolong yang lain itu adalah karena keimanan kita kepada Allah. Fi jannatin adnin, di dalam surga adnan. Nah, ulama tafsir ada yang mengatakan adnan di sini maknanya al-istiqrar. Maknanya surga di situ akan diberikan istana yang ia akan berdiri dalam surga itu kekal selama-lamanya, dia tetap berada di situ, tidak akan diganti-ganti tempatnya ke tempat yang lain. Di situ ia akan mendapatkan kediaman yang nyaman untuk selama-lamanya. Kadang-kadang kita ini di satu tempat nyaman, setelah itu dipindahkan ke tempat lain, berada di lembah sedikit, kurang nyamannya karena lebat hujan tergenang air. Nah, Allah bagus saya kemarin di Manam, tapi sekarang karena pindah ini udah hujan lebat sedikit, banjir. Ada kan maknanya tetap, maknanya ditempatkan di tempat yang tetap kebaikannya, tidak dikurangi sedikit pun kebaikan yang telah diterima di dalam surga.
Tapi ada juga yang mengatakan makna adnan di sini adalah al-alam, yaitu satu sebutan di dalam surga, pada satu tempat di dalam surga namanya adnan. Jannati adnan maknanya mereka akan berada di suatu tempat yang bernama adnan. Ini kalau kita baca dalam tafsir ujung dari ayat ini. Nah, ujungnya ini adalah puncak dari pembahasan, yaitu waridwanum minallahi akbar. Di dalam surga itu nanti akan mendapatkan redha dari Allah yang lebih besar. Tadi sudah dapat apa dalam surga? Sudah dapat tempat yang tetap, yaitu istana yang menyenangkan, yang mengalir sungai-sungai di hadapan, di sebelah, di belakang istana, tempat yang indah. Rupanya Allah sediakan ada lagi yang lebih besar kenikmatannya dari surga yang ditempati. Apa yang lebih besar dari surga itu? Ridwan, reza Allah. Maka teringat kita hadis Rasul, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga pun menjawab, labbaika ya Rabbana wa sa'daik, ya Allah. Karena dipanggil oleh Allah, maka penghuni surga pun menjawab, ya Allah, kami dengar panggilanmu ya Allah. Labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Jadi nanti penghuni surga berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan penghuni surga. Allah pun bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, kamu puas tidak wahai penghuni surga di dalam surga ini? Apa jawaban penghuni surga? Wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami tak akan puas ya Allah? Laqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, Engkau telah berikan kepada kami apa yang tidak Engkau berikan kepada ciptaanmu yang lain. Ada kenikmatan diberikan kepada orang yang di luar surga, seperti kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga di dalam surga. Allah berikan minuman kepada penghuni neraka seperti yang diberikan kepada penghuni surga? Tidak. Maka penghuni surga pun, ya Allah, kami puas karena Engkau telah berikan kepada kami pemberian yang tidak Engkau berikan kepada orang lain. Tapi Allah pula berfirman, fayaqul ana u'tika afdalu min dzalik, aku akan memberikan yang lebih baik dari apa yang sudah kamu dapatkan, dan kamu akan lebih puas. Maka penghuni surga mengatakan, apa lagi yang lebih baik? Rasanya yang kita sudah dapatkan ini yang lebih baik. Istana yang besar, makanan, minuman, pelayan, pemandangan yang bagus, apalagi yang paling baik? Ada yang lebih baik lagi dari apa yang sudah kita dapatkan ini. Ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min hadza? Ya Allah, apalagi yang lebih baik dari ini? Apa jawaban dari Allah? Jawaban Allah adalah, uhillu lakum ridwani, aku akan redha kepadamu wahai penghuni surga. Fala askhatu ba'dahu, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Ridha Allah lebih besar dari surga itu sendiri. Maka ada ulama tafsir menjelaskan, di mana letak besarnya ridha Allah berbanding surga? Jawabannya adalah, surga itu masih ciptaan Allah, sementara ridha Allah itu adalah dari zat Allah itu. Mana yang lebih baik? Ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Pastilah Allah itu sendiri lebih baik. Atau perumpamaan yang lebih mudah, kita biasa di rumah kecil, rumah kumuh, sempit. Kemudian ada orang yang berbaik hati. Orang yang berbaik hati ini dipersilahkan kita untuk mendiami satu rumah besar, nyaman, dengan perabotnya yang lengkap, cukup, berhawa dingin, sejuk, ada kipas, ada AC, permadani, airnya bersih tersedia terus, ada pelayan lagi,
makanannya tersedia. Apa saja, tanam-tanaman di sekelilingnya bermacam-macam. Senang atau tidak menempati rumah yang seperti ini? Senang sekali. Tapi kita tak tahu siapa pemiliknya. Tapi kita dipersilahkan untuk mendiaminya. Senang? Senang. Akan lebih senang lagi kalau pemiliknya itu kita ketahui. Kemudian kata pemiliknya, aku senang kamu menempati rumahku. Maka kesenangan pemilik itu membuat kita menjadi lebih senang lagi untuk tinggal di rumah. Itu perumpamaan. Dan itulah yang kita cari. Maka selalu kita mengatakan, saya buat ini adalah untuk mengharapkan redha Allah. Dan Allah pula menambah pemberian. Ketika sudah sampai penghuni surga dalam surga dan Allah redha kepada penghuni surga, Allah menampakkan zatnya. Wahai penghuni surga, pada hari ini, pada masa ini, ku perkenankan kamu semua untuk melihat wajahku. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu putih berseri dan mereka dapat melihat Allah dengan sempurna, dengan senang, dengan bahagia. Bisa kita melihat zat Allah nanti dalam surga? Bisa. Karena Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu bisa melihat zat Allah seperti mana kamu bisa melihat bulan purnama di malam hari. Bisa kita melihat bulan purnama? Bisa. Begitu juga kita bisa melihat zat Allah. Sekarang di dunia ini Allah tak perkenankan. Dahulu Nabi Musa meminta, Allah tak perkenankan. Bergetar gunung, Nabi Musa jatuh pingsan karena minta supaya Allah melihatkan zat. Allah sembunyikan pemberian yang istimewa itu nanti di dalam surga. Untuk siapa? Ini sudah panjang pengajian ini. Maka pangkalnya jangan lupa. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Yang sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Karena seperti itulah sifat orang-orang beriman. Kalau tidak menolong yang lainnya, itu bukanlah orang-orang beriman. Dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah dia keberuntungan yang besar. Kalau sebut beruntung, itu dia keberuntungan yang besar. Bukan dalam berdagang kemudian banyak dapat uang, itu beruntung. Keberuntungan yang besar yang sebenarnya keberuntungan yaitu masuk ke dalam surga dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan redha Allah, rahmat dan redha Allah bagi orang-orang beriman. Inilah dua ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini, ayat 71 dan 72. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.